Muncul kelelahan juga secara sikap dan mental. Itu biasanya ditandai dengan munculnya pikiran-pikiran negatif, merasakan pegal-pegal di seluruh tubuh ya, karena kurangnya rileks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galus Wisana Official. Dan bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? Semoga tetap dalam ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin. Nah, kembali tetap saya ingatkan untuk sahabat-sahabat, tekan dulu tombol subscribe-nya, like, share, dan komen agar membantu channel ini supaya semakin berkembang, semakin memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat. Nah, baik, langsung saja kita menuju ke inti videonya. Dan di video kali ini saya akan sedikit bercerita. Jadi, hari ini ada salah satu sahabat kita atau klien hipnoterapi yang berkonsultasi tentang keadaan yang saat ini sedang dia rasakan dan alami. Jadi, dia sedang merasakan lelah, sedang merasakan capek dengan pekerjaannya saat ini. Gitu, sampai-sampai menurunnya motivasi bekerja dan sampai-sampai mengganggu kesehatan fisik dan pikirannya, gitu, fisik dan mentalnya. Nah, biasanya keadaan itu biasa kita sebut dengan burnout. Jadi intinya stres kronis yang kita alami di dalam pekerjaan kita, gitu. Nah, lalu apa sih ciri-ciri seseorang mengalami burnout dan apa sih penyebabnya? Lalu bagaimana sih cara kita agar keluar dan terlepas dari masalah itu? Gitu. Nah, jadi seperti yang sudah kita pahami dan ketahui, setiap pekerjaan pasti memiliki resikonya masing-masing, memiliki tingkat kesulitannya masing-masing atau tantangannya masing-masing gitu. Mau pekerjaannya di perkantoran ataupun di lapangan, semuanya sama, memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Nah, ketika seseorang karyawan atau pekerja mengalami rasa lelah secara mental dan fisik dalam pekerjaannya, sudah merasakan pokoknya tidak nyaman di dalam pekerjaannya, gitu, itu sudah dikatakan burnout ataupun stres di dalam pekerjaannya. Gitu. Lalu apa sih ciri-cirinya, Mas, ketika seseorang mengalami burnout? Nah, jadi yang pertama, sahabat akan mulai merasakan lelah secara fisik di setiap waktu, gitu. Jadi lelahnya itu lebih lelah dari sebelum-sebelumnya, padahal pekerjaannya sama, tanggung jawabnya sama, belum ada yang berubah, situasinya pun sama. Tapi sahabat-sahabat akan merasa kelelahan sekali secara fisik. Gitu. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat akan mulai merasakan kelelahan secara emosional. Gitu. Jadi sahabat-sahabat mungkin sampai-sampai merasa seperti terkurung atau terperangkap di dalam pekerjaan yang saat ini sahabat sedang alami. Gitu. Sahabat-sahabat akan merasa frustasi, sahabat-sahabat akan merasa ya pokoknya gak nyaman lah. Gitu. Nah, yang ketiga, akan muncul kelelahan juga secara sikap dan mental. Itu biasanya ditandai dengan munculnya pikiran-pikiran negatif terhadap rekan kerja, atasan, ataupun terhadap pekerjaan yang saat ini sahabat sedang alami dan jalani. Nah, hal itu bisa membuat menurunnya motivasi sahabat untuk bekerja. Datang malas, datang lelah, capek, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih, Mas, penyebabnya? Kenapa seseorang dapat mengalami burnout? Nah, yang pertama, terlalu bekerja keras. Gitu. Nah, biasanya orang-orang yang bekerja keras ini terkadang melupakan istirahat, gitu. Jadi mempush dirinya, tubuhnya, pikirannya untuk terus bekerja siang dan malam karena berharap ingin cepat-cepat sukses. Padahal sejatinya bukan seperti itu, sahabat-sahabat. Gitu. Nah, sampai-sampai melupakan kesehatan tubuhnya, melupakan kesehatan mentalnya. Gitu. Akhirnya ya berdampak negatif untuk dirinya sendiri. Gitu. Nah, yang kedua, kurangnya mendapatkan apresiasi dari tempat kerja sahabat-sahabat. Gitu. Entah itu apresiasi berbentuk kenaikan gaji, entah itu berbentuk pujian, gitu. Jadi sahabat tidak mendapatkan apresiasi dari pekerjaan yang sahabat sedang jalani, gitu. Mungkin sahabat-sahabat sudah merasa sahabat sudah melakukan yang terbaik, sahabat sudah bekerja sesuai yang sahabat bisa lakukan, gitu. Namun tidak ada apresiasi apapun. Nah, itu sahabat-sahabat juga bisa mengalami burnout. Gitu. Nah, yang ketiga, mendapatkan intimidasi dari lingkungan kerja sahabat-sahabat, gitu. Entah apapun itu, entah dari siapapun itu, dari rekan kerja,
dari atasan gitu. Sahabat selalu dituntut untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan tanggung jawab sahabat-sahabat. Sahabat dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan cepat, namun hasilnya harus bagus dan lain-lain. Itu akan membuat sahabat merasa terintimidasi dan akhirnya membuat sahabat mengalami yang namanya burnout gitu, dan berdampak negatif juga untuk tubuh dan pikiran sahabat-sahabat. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menangani keadaan burnout itu agar kita nyaman kembali, normal kembali gitu dalam bekerja dan beraktivitas? Nah, yang pertama, berikan kesempatan untuk tubuh dan pikiran sahabat beristirahat gitu. Bisa dengan cara apapun. Sahabat ambil cuti, berangkat liburan kemanapun yang sahabat inginkan gitu. Usahakan ketika liburan itu ya tidak usah ngecek email, tidak usah menerima telepon dari kantor ataupun dari rekan kerja gitu. Udah fokus liburan aja gitu kan, niatnya liburan. Kalau liburan sahabat-sahabat masih ngecek email, masih nerima telepon dari kantor, ya namanya bukan liburan, tetap stres juga gitu. Usahakan ketika liburan udah fokus sama liburan sahabat-sahabat, kemanapun datang, kemanapun terserah sahabat. Nah, yang kedua, lakukan relaksasi untuk tubuh dan pikirannya gitu. Jadi tubuh kita juga butuh direlaksasi. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita berolahraga, entah itu lari pagi, jogging, ataupun berenang, yoga, dan lain-lain gitu. Nah, sahabat-sahabat bisa lakukan itu di rumah gitu. Ataupun kalau nggak mau sendirian ya datangi kelas-kelas yoga, kelas senam, dan lain-lain. Jadi bisa ramai-ramai gitu. Tubuh kita juga kan butuh relaksasi, karena dengan rutinitas bekerja kita yang tinggi, yaitu membuat tubuh kita juga tegang. Jadi terkadang sahabat-sahabat merasakan pegal-pegal di seluruh tubuh ya, karena kurangnya relaksasi terhadap tubuh kita dengan cara berolahraga itu gitu. Nah, yang kedua ya relaksasi secara pikiran juga. Pikiran kita juga butuh direlaksasi gitu. Karena terlalu stresnya, banyak data-data atau energi negatif yang masuk ke bawah sadar kita, ya kita juga butuh merilis semua hal itu, merelaksasi pikiran kita dengan cara ya mendengarkan audio afirmasi, mendengarkan musik relaksasi, ataupun hipnoterapi, sahabat-sahabat. Nah, ketika sahabat-sahabat tidak bisa hipnoterapi dengan sendirinya, ya sahabat-sahabat bisa datangi orang-orang yang memang ahli di bidang hipnoterapi, itu bisa hipnoterapi. Nah, yang ketiga, mulailah berkumpul dengan orang-orang yang memiliki vibrasi positif untuk sahabat-sahabat. Contohnya misalkan orang-orang terdekat, orang-orang terkasih, tersayang gitu. Sahabat-sahabat mulai meluangkan waktu sahabat-sahabat untuk bercengkrama, berkumpul dengan orang-orang itu. Ataupun mulai mencari circle yang baru, yang bervibrasi positif. Karena vibrasi positif itu akan menular untuk diri kita. Akhirnya kita dapat merasakan hal-hal positif yang orang lain miliki gitu. Bukan malah berkumpul dengan orang-orang yang sama, yang sedang merasakan keluhan juga, yang sedang merasakan stres juga. Akhirnya akan tukar-menukar keluhan, tidak akan pernah menemukan solusi. Mulai meluangkan waktu untuk sahabat-sahabat berkumpul dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang terkasih dan tersayang gitu. Nah, yang berikutnya, belajarlah untuk masa bodoh dan cuek atas semua hal, omongan, perkataan yang berisi perkataan-perkataan yang negatif dan justru akan merugikan diri sahabat sendiri di dalam lingkungan kerja sahabat-sahabat gitu. Nah, entah itu omongan mengintimidasi, entah itu bentuk cacian, entah itu bentuk perintah dari atasan yang mengharuskan sahabat-sahabat mengerjakan pekerjaan orang lain gitu, ya sudah, abaikan saja dan cuekan saja. Bukan berarti sahabat-sahabat mengabaikan tanggung jawab sahabat sebagai pekerja, namun lakukan pekerjaan yang memang menjadi tugas sahabat-sahabat yang sesuai dengan kontrak yang sahabat terima di awal ketika bekerja gitu. Sahabat hanya tugasnya mengisi data A sampai Z, ya sudah isi aja, tidak perlu melenceng-lenceng ke pekerjaan yang lain, kecuali memang sahabat ikhlas membantu dan menolong itu. Nah, semoga video ini membantu. Semoga sahabat-sahabat dapat sehat kembali, pulih kembali, dan bersemangat kembali. Dan ketika sahabat-sahabat butuh relaksasi pikiran, hipnoterapi, sahabat-sahabat bisa menghubungi nomor di bawah ini. Karena penting juga, jangan kita sepelekan keadaan burnout ini, karena akan merembet-rembet berdampak negatif terhadap hidup kita dan diri kita.
Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, sahabat yakinkan dalam diri sahabat bahwa sejatinya sahabat layak merasakan bahagia dimanapun, kapanpun, di situasi apapun. Salam sehat dan penuh semangat.